Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian semua disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum belajar, silakan kalian berdoa dulu ya, dan ucapan terima kasih kepada orang tua kalian yang telah membimbing kalian selama belajar. Nah, sekarang kita masih di tema 1, subtema 3, masuk ke pembelajaran 3 dan 4. Bapak akan mengambil dari pembelajaran 3 pelajaran IPA-nya, dan di pembelajaran 4 akan mengambil pelajaran bahasa Indonesianya. Nah, sekarang silahkan kalian simak penjelasan singkat ini. Pembahasan IPA, yaitu pemantulan dan penyerapan bunyi. Bunyi dapat dipantulkan dan diserap. 1. Pemantulan bunyi. Sebuah kelereng yang kita lempar ke dinding yang keras akan mengalami pemantulan. Demikian juga dengan bunyi. Bunyi juga dapat memantul jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras, seperti kayu, kaca, dinding, atau besi. 2. Penyerapan bunyi. Bunyi juga dapat diserap. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak. Benda yang demikian disebut perendam bunyi. Misalnya karpet, goni, kertas, kain, busa, dan wol. Benda-benda tersebut dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau keredam. Dinding dan langit-langit gedung pertemuan, studio rekaman, dan gedung bioskop dilapisi dengan bahan-bahan tersebut supaya tidak terjadi gaung atau keredam. Macam-macam bunyi pantul. 1. Gaung atau keredam. Gaung atau keredam terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucapkan. Akibatnya, bunyi pantul mengganggu bunyi asli sehingga suara yang terdengar tidak jelas. 2. Gema. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai terucapkan. Jadi, bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Gema sering terjadi di gua-gua, lembah-lembah, dan bukit-bukit yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat. Selain itu, gema juga dapat dipergunakan untuk mengukur kedalaman jurang atau gua. Nah, untuk tugas bahasa Indonesianya, silahkan kalian dengarkan teks cerita ini yang berjudul Sigap Membantu Sesama. Paragraf 1. Malam itu beberapa warga kampung Babakan berkumpul di pos jaga. Tiba-tiba terlihat seorang bapak tua yang berjalan pelan. Ia memanggul kardus besar di pundaknya. Oh, rupanya Pak Sami. Paragraf kedua. Pak Sami baru pulang dari kampungnya di Maluku. Sudah 2 minggu Pak Sami pulang ke Maluku. Ia harus menghadiri acara adat di sana. Ia menggunakan kapal laut. Perjalanannya membutuhkan waktu 2-3 hari. Tentu Pak Sami sangat lelah, apalagi usianya sudah cukup tua. Paragraf ketiga. Pak Encep menawarkan bantuan untuk membawa kardusnya. Sampai di rumah, Pak Sami mengeluh, kepalanya pusing. Pak Encep memanggil warga yang lain untuk membantu. Paragraf keempat. Datanglah Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur. Mereka dengan cepat membantu Pak Sami. Pak Made dan Pak Encep membersihkan tempat tidur. Pak Udin menghangatkan air untuk membuat teh. Pak Nur membeli makanan. Paragraf kelima. Setelah makan dan meminum teh hangat, Pak Sami beristirahat. Ia senang warga desa membantunya. Di kampung ini, Pak Sami merasa memiliki keluarga. Manfaat yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah kebersamaan dan kerjasama. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.